Hai, kenalin aku Rio. Hari ini aku mengunjungi kebun binatang yang ada di kotaku. Aku mendapat tugas dari sekolah untuk mengklasifikasikan fauna yang ada di kebun binatang ini. Yuk, bantu aku untuk mengklasifikasikan fauna yang ada di sini. Sebelumnya kamu harus tahu dulu ya, jika penyebaran fauna di Indonesia diakibatkan oleh letak geografi wilayah Indonesia yang dilewati oleh dua garis khayal, yaitu garis Wallace dan garis Weber loh. Sehingga fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kawasan loh. Ada kawasan Indonesia bagian barat, kawasan peralihan, dan kawasan Indonesia bagian timur. Wah, lihat, ada hewan singa di kandangnya. Menyeramkan sekali ya suaranya. Di sampingnya juga ada kandang gajah. Wah, gede sekali ya, seperti raksasa. Bahkan tinggiku saja hanya sebatas kaki gajah ini loh. Nah, hewan singa dan gajah itu termasuk ke dalam fauna wilayah barat garis Wallace, yakni dari Sumatera hingga Jawa, yang oriental atau disebut juga fauna dangkalan Sunda. Contoh lain hewan ini berupa badak Jawa, jalak Bali, orangutan, dan rusa. Setelah melihat tadi, aku melanjutkan perjalanan ke kandang burung. Wah, bagus sekali, bulunya cantik dan berwarna indah. Burung apa ya itu? Yaps, benar, itu burung cendrawasih. Tidak hanya itu saja, ada yang menarik juga loh. Ada burung kakatua, nuri, parkit, dan kasuari. Mereka ini diklasifikasikan ke dalam fauna timur atau disebut juga dengan fauna dangkalan Sahul. Wilayahnya juga berasal dari Kepulauan Maluku hingga Papua. Di sini aku menemukan hewan yang bentuknya seperti cicak, namun dengan postur yang sangat besar. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Yaps, benar, itu hewan komodo yang termaksud dalam fauna tengah atau disebut juga fauna peralihan. Tidak hanya itu, ada juga anoa dan badak. Wilayah fauna tengah ini dimulai dari Sulawesi sampai Nusa Tenggara. Akhirnya ya, selesai sudah aku mengklasifikasikan fauna. Sekarang aku akan menjelaskan penyebaran flora yang ada di Indonesia. Penyebaran flora ini dibagi menjadi 3 wilayah juga loh. Jika flora yang tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan itu disebut dengan flora wilayah barat atau Asiatis. Contohnya bunga rafflesia dan anggrek. Penyebaran flora di wilayah Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku itu masuk ke dalam flora wilayah peralihan loh. Di kawasan ini terdapat sabana, stepa, dan hutan campuran. Adapun flora di sini seperti lada, cengkeh, kayu manis, dan lontar. Yang terakhir ada di kawasan hutan hujan tropis dengan jenis flora seperti pohon sagu, nipa, dan mangrove. Flora ini termaksud contoh flora wilayah timur. Coba lihat deh, sedih sekali ya rasanya melihat fenomena sekarang ini. Banyak sekali manusia yang tega mengeksploitasi flora dan fauna yang dilindungi. Oleh karena itu, usaha pelestarian sumber daya alam hayati perlu kita lakukan karena merupakan tanggung jawab bersama. Indonesia saat ini memiliki 30 taman nasional dan ratusan cagar alam. Upaya tersebut sebagai wujud pelestarian secara in situ, di mana pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat hidup aslinya. Sedangkan pelestarian ex situ dilakukan dengan cara dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Indonesia memiliki kebun raya, kebun binatang, dan masih banyak lagi sebagai upaya pelestarian secara ex situ. Lalu, mengapa sih kita perlu melakukan kelestarian sumber daya alam hayati? Sebagai manusia, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan karena adanya sumber daya alam hayati, bumi Nusantara kita memperoleh sejuta manfaat yang luar biasa loh. Coba kamu pikirkan deh, pada zaman dahulu ketika ilmu kedokteran belum seprofesional sekarang, orang-orang zaman dahulu bergantung pada tanaman obat-obatan. Misalnya madu lebah yang dari dulu hingga sekarang dipercayai mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Oh iya, kamu pasti sering kan menemukan produk skincare dengan ekstrak aloe vera atau ekstrak bengkuang, lidah buaya, minyak kelapa.
Beberapa yang sudah aku sebutkan itulah merupakan manfaat sumber daya alam hayati sebagai sumber kosmetik loh. Sebagian besar rumah di Indonesia menggunakan kayu, terutama rumah adat. Di Pulau Timur, alang-alang dimanfaatkan untuk membuat atap rumah. Manfaat itu mereka rasakan sebagai sumber papan dari keanekaragaman hayati. Selanjutnya, keanekaragaman sebagai sumber pangan. Siapa yang tahu sih makanan pokok sebagian penduduk Indonesia? Yaps, benar, tentu saja nasi ya. Nasi berasal dari beras yang diperoleh dari tanaman padi. Namun di sebagian wilayah seperti Papua dan Irian Jaya, makanan pokok mereka bukan nasi, melainkan sagu, ubi, dan jagung talas, dan sesuatu yang mengandung karbohidrat sebagai sumber tenaga. Nah, itu tadi tentang penyebaran pelestarian dan manfaat keanekaragaman hayati yang perlu kita ketahui. Tetap semangat ya belajarnya. Sampai jumpa.